Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bunda ucapkan kepada Ananda semuanya. Harapan Bunda, Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Bunda ucapkan juga selamat bergabung dengan menjadi siswa-siswi MAN 2 Kota Pekanbaru. Baiklah, pada kesempatan pertama ini, Bunda akan memperkenalkan diri kepada kamu semua. Nama Bunda adalah Ibu Rosnimar. Kamu cukup panggil Bunda Ros saja. Di sini Bunda akan mengajar kamu pada materi pelajaran biologi. Nah, untuk semester ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada ruang lingkup biologi, yang kedua keanekaragaman hayati, kemudian virus, kemudian bakteri, berlanjut dengan protista, sampai kepada jamur. Nah, untuk kesempatan pertama ini kita masuk dulu materi kita yang pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, untuk ruang lingkup biologi ini, adapun tujuan pelajaran yang ingin kita capai pada materi ini adalah setelah proses belajar mengajar diharapkan pertama siswa dapat menjelaskan pengertian biologi. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian diharapkan juga siswa mampu mendeskripsikan karakteristik ilmu biologi. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan keterkaitan ilmu biologi dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Kemudian, mampu menyebutkan cabang-cabang ilmu biologi dengan pengertiannya, menjabarkan objek-objek kajian biologi, menjelaskan ruang lingkup materi biologi, dan menjelaskan peranan ilmu biologi pada berbagai bidang kehidupan. Nah, untuk materi pertama kita lihat dulu adalah pengertian biologi. Bunda yakin kamu sudah paham apa itu ilmu biologi karena kamu sudah mempelajarinya sejak dari kamu SD yang disebut dulu dengan IPA. Kemudian berkembang lagi di SLTP menjadi IPA terpadu. Nah, setelah di SLTA baru dipisah menjadi biologi, fisika, dan kimia. Nah, biologi itu berasal dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya ada kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos berarti pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup dan segala permasalahan di dalamnya. Ya, nah ilmu biologi ini lahir dan berkembang dari pengamatan, penelitian, eksperimen dan lain sebagainya sehingga dia berkembang dari masa ke masa. Ya, nah kita lihat lagi ilmu biologi yang mempelajari makhluk hidup itu harus kita ketahui juga seperti apa sebenarnya karakteristik makhluk hidup. Nah, ini juga merupakan pengulangan materi dari kamu SLTP kemarin juga. Ya, nah karakteristik makhluk hidup itu atau ciri-ciri khasnya yang pertama bahwa makhluk hidup itu terdiri atas sel. Ya, terdiri atas sel. Kemudian makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Nah, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya juga nanti mati. Ya. Kemudian makhluk hidup melakukan proses reproduksi ya atau berkembang biak. Makhluk hidup juga harus beradaptasi dengan lingkungan. Yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan tentu dia akan tersingkir. Kemudian makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan atau sering dikatakan dengan iritabilitas. Ya, ini contoh daun sekejut yang kalau kena sentuh dia akan menguncup. Kemudian makhluk hidup juga melakukan proses metabolisme di dalam tubuhnya. Ya, nah, itu di antara ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian kita lihat lagi, setelah kita lihat karakteristik makhluk hidup, kita lihat pula lagi karakteristik ilmu biologi.
Ya, ilmu biologi merupakan bagian dari ilmu sains, tentu juga memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ilmu sains lainnya. Ya, tapi di sini yang khas dari ilmu biologi adalah dia memiliki objek kajian, ya sama dia ilmu lain. Objek kajiannya berupa benda-benda yang konkret, ya, nyata, ya, bisa diraba oleh panca indera. Kemudian ilmu biologi itu bersifat rasional. Dalam arti kata, masuk sesuai dengan akal sehat atau sesuai dengan logika. Kemudian ilmu biologi juga bersifat objektif. Artinya dia memihak kepada fakta yang sebenarnya. Kemudian ilmu biologi juga bersifat akumulatif. Dalam arti dia berkembang dan merupakan penyempurnaan dari ilmu-ilmu sebelumnya. Kemudian dia bersifat empiris atau dapat dibuktikan ya berdasarkan pengalaman dan dapat dibuktikan oleh orang lain. Kemudian ilmu biologi juga bersifat universal, artinya berlaku umum. Ya, nah itulah yang merupakan karakteristik ilmu biologi. Nah, ilmu biologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi dia tetap berkait dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya, kita lihat pula bagaimana keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya, nah, banyak ilmu yang tidak lepas dari ilmu biologi. Ya, seperti ilmu kimia, fisika, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, TIK, antropologi, dan banyak lagi ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan ilmu biologi. Ya, yang nanti mungkin akan kamu pelajari juga pada materi-materi lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya, ilmu biologi yang Bunda katakan tadi merupakan ilmu yang lahir dan berkembang dari pengamatan dan penelitian itu yang dulu hanya ada ilmu biologi saja, tapi menjadi berkembang menjadi banyak cabang ilmu biologi. Dari satu induk berkembang menjadi banyak cabang. Ya, di antaranya di sini itu ada zoologi. Zoologi itu cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang hewan, botani tentang tumbuhan, mikologi tentang jamur, mikrobiologi, virologi, entomologi, dan seterusnya. Dan bahkan hingga saat ini mungkin ada ratusan cabang ilmu biologi yang merupakan pengembangan dari satu ilmu saja dulu. Ya, berkembang dan berkembang terus dan mungkin juga akan berkembang lagi. Ya, nah itu yang merupakan cabang-cabang ilmu biologi. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, dalam mempelajari biologi ini ada objek-objek kajiannya dan objek kajian biologi ini sangat luas sekali. Ya, mulai dari tingkat molekul. Ya, ini molekul ini pembangun sel, kemudian berkembang menjadi sel. Ya, sel ini merupakan struktur organisme yang terkecil. Ya, dan sel yang memiliki bentuk yang fungsi yang sama akan membangun jaringan. Jaringan akan membentuk organ-organ, ya. Jaringan ini umpama jaring saraf, jaringan otot, kemudian jaringan epitel, ya. Nah, nanti jaringan-jaringan ini akan membentuk organ. Umpama saja jantung. Ya, jantung ini dari atas ada ototnya, ada sarafnya, ada jaringan epitelnya, ada jaringan darahnya. Ya, nah kumpulan dari organ-organ akan membentuk sistem organ. Ya, umpama sistem organ ini sistem organ pencernaan. Ya, di sana ada tergabung beberapa organ. Ya, seperti ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ada lambung, ada ada usus besar, usus kecil, kemudian anus. Ya, sistem organ pada akhirnya akan membentuk organisme. Jadi organisme ini disusun oleh berbagai sistem organ yang saling bekerja sama. Organisme yang sejenis akan membentuk kumpulan yang disebut dengan populasi.
ya, dan populasi nanti bergabung dengan jenis-jenis populasi yang berbeda akan membentuk komunitas. Komunitas akan melakukan interaksi dengan faktor-faktor lingkungan yang tidak hidup akan membentuk ekosistem. Ya, jadi dalam ekosistemnya ada dua faktor, ada faktor biotik, ada faktor abiotik yang di sini terjadi saling interaksi. Nah, ekosistem dalam ukuran yang luas akan membangun bioma. Jadi sangat luas sekali objek kajian biologi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dibahas di dalam ilmu biologi. Dan dalam kajian biologi ini kita tidak lepas dari permasalahan-permasalahan, ya. Setiap tingkat ada permasalahan. Umpamanya saja pada tingkat sel, ya. Ini ada umpamanya permasalahan. Mestinya darah merah itu bentuknya bikonkav. Namun ketika terjadi permasalahan umpamanya darah merahnya harus seperti bikonkav menjadi bentuk bulan sabit. Nah, ini merupakan permasalahan pada tingkat sel. Nah, umpamanya lagi pada tingkat populasi, Bunda ambil contoh. Ada juga permasalahan seperti sekarang yang sedang kita hadapi. Itu adanya pandemi COVID-19. Ya, nah, ini akan menjadi permasalahan pada tingkat populasi, ya, di mana kita tidak dapat berinteraksi bebas dengan semua orang. Ya, nah, kita harus menjaga batas-batas sesuai dengan aturan protokoler kesehatan. Ya, harus pakai masker, dilarang bersalaman, apalagi cipika-cipiki. Ini kenapa? Karena kalau itu kita lakukan dapat menyebarkan penyakit yang menjadi permasalahan pada tingkat populasi ini. Dan umpamanya lagi pada tingkat ekosistem, ada pembalakan liar, ada pembakaran hutan, ini menimbulkan permasalahan pada tingkat ekosistem dan lain sebagainya. Semuanya memiliki permasalahan yang nanti akan jadi Bunda jadikan tugas yang harus kamu kerjakan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya, yaitu setelah objek kajian kita akan melihat lagi ruang lingkup biologi. Nah, nih ruang lingkup ilmu biologi, ya. Objek kajiannya sangat luas, ruang lingkupnya pun luas, ya. Nah, di sini karena begitu luasnya objek kajian biologi ini, maka ada pengklasifikasian. Ada berbagai macam sistem klasifikasi, ada yang 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, sampai 8 kingdom sekarang sudah ada. Nah, Bunda akan ambil sistem klasifikasi yang 6 kingdom saja yang akan membedakan berbagai makhluk hidup dengan karakteristik masing-masing yang akan menjadi objek kajian kita ini nanti selama di kelas 10 ini. Ya, yang pertama yang jadi ruang lingkup kajian objek biologi Bunda ambil dari sini dulu. Plantae. Ya, plantae adalah kelompok organisme yang sering kita sebut dengan tumbuhan. Ya, tumbuhan adalah organisme multiseluler atau bersel banyak yang tipe selnya eukariotik. Nah, eukariotik, kemudian khas dari plantae ini atau tumbuhan ini, dia memiliki klorofil. Oleh karena itu, dia dapat berfotosintesis. Dengan dapatnya dia berfotosintesis, maka dia dikatakan organisme autotrof. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok animalia. Ya, kita sebut juga dengan kelompok hewan. Animalia juga merupakan organisme multiseluler yang tipe selnya adalah eukariotik. Namun, perbedaannya di sini, animalia tidak memiliki klorofil, sehingga dia dimasukkan ke dalam kelompok organisme heterotrof, karena tidak mampu membuat makanan sendiri. Tetapi berbeda dengan tumbuhan yang tidak dapat bergerak aktif, animalia adalah kelompok organisme yang dapat bergerak aktif. Kemudian fungi, ya, kalau kita bawa ke bahasa Indonesia itu adalah jamur. Jamur merupakan organisme multiseluler juga yang bersifat eukariotik dan fungi ini banyak memiliki ciri yang dimiliki oleh ciri tumbuhan, tetapi dia tidak memiliki klorofil.
sehingga dia juga merupakan organisme heterotrof. Ya. Kemudian protista. Protista juga merupakan organisme eukariotik. Ya, namun dia ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Nanti anggota-anggotanya ada yang protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, kemudian ada kelompok Eubacteria dan Archaebacteria. Ya, kelompok ini dulunya disatukan saja, namun dengan adanya penemuan mikroskop yang lebih teliti dan lebih canggih lagi, maka dia dipisahkan. Ya, Eubacteria sering juga disebut dengan bakteri sejati, sedangkan Archaebacteria sering juga disebut dengan bakteri primitif. Perbedaannya adalah Eubacteria memiliki struktur dinding sel dari peptidoglikan, sedangkan Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan dinding selnya. Nah, itulah ruang lingkup ilmu biologi yang akan kita pelajari selama nanti di kelas 10. Nah, setelah kita melihat bahasan ruang lingkup biologi, kita lihat lagi peranan atau manfaat peranan ilmu biologi pada berbagai bidang kehidupan. Nah, ini sebenarnya perlu kamu ketahui sekali ya, agar kamu dapat semangat mempelajari ilmu biologi ini. Ya, pertama kita lihat peranannya pertama di bidang kedokteran. Nah, ini biologi ini merupakan dasar dari ilmu-ilmu kedokteran. Ya, nah umpamanya peranan ilmu biologi dalam bidang kedokteran ini itu adanya bayi tabung, umpamanya program bayi tabung, program keluarga berencana, ya, dan lain-lainnya. Kemudian di bidang farmasi, adanya penemuan obat-obatan, seperti ada insulin sintetis, ya dan sebagainya. Di bidang teknologi pangan, ini untuk mengolah bahan pangan, ya, baik melalui fermentasi maupun cara-cara lainnya, ya, cara pengolahannya bagaimana ya. Kemudian di bidang pertanian, diantaranya adalah ditemukan ada kultur jaringan, ya, penemuan-penemuan bibit unggul seperti adanya buah tanpa biji dan lain sebagainya. Di bidang peternakan juga dihasilkan umpama sapi unggul, ya, adanya inseminasi buatan atau kawin suntik. Di bidang perikanan juga demikian, ada pembudidayaan ikan langka umpamanya ikan arwana, ya dan sebagainya. Di bidang industri juga ya seperti industri tekstil ya, itu melibatkan diantaranya berkaitan biologi dengan pengolahan ulat sutra, tanaman kapas dan sebagainya. Kemudian bidang pengelolaan lingkungan hidup, umpama saja dengan menggunakan jasa renik ya seperti penggunaan bakteri untuk penanggulangan limbah tumpahan minyak di permukaan air umpamanya ya. Dan banyak lagi bidang-bidang lainnya ya yang bisa kamu amati sendiri. Nah, ini seperti gambar kultur jaringan ya. Kemudian di bidang peternakan, nih kawin suntik, inseminasi buatan, di bidang industri, pembuatan minuman-minuman dan makanan lainnya. Ini di bidang kesehatan, ada identifikasi virus. Dengan ada identifikasi virus, nanti dapat diketahui penyakitnya, dapatlah dicari solusi pengobatannya. Ya, seperti sekarang yang sedang dilakukan untuk dapat mengatasi pandemi COVID itu tentu dilakukan eksperimen terhadap virus-virusnya bagaimana sehingga nanti ditemukan adanya vaksin yang dapat menanggulanginya. Nah, sampai di situ Bunda jelaskan. Kalau seandainya ada pertanyaan kamu, nanti boleh Bunda kamu ajukan melalui komen atau melalui WA Bunda. Setelah ini juga Bunda akan memberi kamu tugas sebagai latihan kamu. Nah, sampai di sini Bunda ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.